Kita akan tinggikan Tuhan dengan segenap hati kita. Mari kita berikan yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Amin. Tuhan kita Allah yang besar, Allah yang dahsyat. Mari kita berikan yang terbaik bagi Allah kita, Raja segala raja. Amin. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertanda, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, melenggu dikatakan, mujizat dinyatakan. Sama-sama katakan, great is our God. Amin. Mari kita bergerak memuji Tuhan, tinggikan Dia, menari bagi Allah kita. Amin. Sama-sama. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertanda, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, melenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Amin, amin, yes. Great is our God. Haleluya. Tuhan kita Allah yang besar, Dia layak untuk ditinggikan, Dia layak untuk diagungkan. Amin. Haleluya. Amin. Tuhan kita besar, sungguh luar biasa. Allah yang perkasa, Allah yang sanggup untuk menolong kita, Allah pencipta segalanya. Amin. Yeay. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertanda, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, melenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya. Haleluya. Shalom. Puji nama Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu? Apa kabar? Luar biasa, amin. Puji nama Tuhan, kita bisa bertemu lagi ya di tengah kondisi yang seperti sekarang ini. Kita masih bisa tetap beribadah, masih bisa tetap menyembah Tuhan bersama, dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan saya bersyukur dan berterima kasih juga kepada
Bapak Ibu jemaat gembala di tempat ini masih memberi kesempatan kepada saya untuk bisa melayani di tempat ini. Dan hari ini saya pelayanan full Bapak Ibu, main drum, kameramen, khotbah. Nggak masalah, puji Tuhan, semua buat kemuliaan nama Tuhan. Dan semoga betul keadaan Bapak Ibu semua sehat dan baik-baik saja. Dan pada sore hari ini saya mengambil tema berbeda dari biasanya gitu ya, agak sedikit unik. Dan ketika saya googling kata ini, ternyata yang muncul drama Korea gitu ya. Kalau yang mungkin cewek-cewek muda, anak muda pasti paham. Saya bukan penonton drama Korea jadi nggak paham, dan saya nggak ada terinspirasi dari situ. Tapi kebetulan aja sama. Saya beri judul pada sore hari ini, It's okay to not be okay. Tidak masalah untuk mengakui bahwa keadaan kita sedang tidak baik-baik saja. Tidak masalah ketika keadaan kita sedang tidak baik-baik saja. It's okay to not be okay. Saya ingin bertanya dulu sebelum saya memulai firman Tuhan pada sore hari ini. Siapa yang, dan saya harap ini jujur gitu ya, kita belajar jujur pada sore hari ini. Siapa yang pada saat ini Bapak Ibu sedang merasa bahagia? Boleh angkat tangan? Ya. Mungkin 1/4 gitu ya yang menjawab bahagia. Siapa yang lagi nggak bahagia sore hari ini? Oke, berarti yang 3/4. Siapa yang biasa-biasa saja sore hari ini? Oke, tadi yang bahagia 1/4, yang nggak bahagia 0 gitu ya. Yang biasa-biasa saja nggak ada gitu. Jadi betulkah Bapak Ibu saat ini sedang ada di dalam kondisi yang luar biasa, seperti saya tadi tanya? Karena waktu saya tanya, apakah Bapak Ibu bahagia? Pak Rudi bahagia gitu ya, angkat tangan paling duluan. Tapi Bapak Ibu yang lain masih nunggu, lirik kanan kiri gitu ya. Apakah ada yang hari-hari ini sedang mengalami tekanan hidup? Oh, di atas angkat tangan, Yosi. Masalahnya sebagai orang Kristen, kita diajarkan untuk percaya bahwa kita ini hebat. Kita ini luar biasa. Kita ini adalah pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Kita ini anak raja, betul? Bahkan kalau ditanya kabar, seperti tadi begitu saya pegang mic, saya langsung tanya kabar Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu langsung saya tanya, apa kabar? Hampir semua jawab luar biasa. Kayaknya ini sebuah template gitu ya. Kalau ketemu orang Kristen ditanya kabar harus jawab luar biasa. Kalau enggak maka itu dosa gitu ya. Maknanya kalau kita jawab luar biasa seolah-olah kita kayak punya iman. Pertanyaannya adalah apakah betul bahwa kabar Bapak Ibu Saudara saat ini luar biasa? Persoalannya adalah seringkali kalau kita jujur dengan keadaan kita yang sedang nggak baik-baik saja, sedang not okay, kita dianggap nggak rohani. Seseorang tidak berani jujur akan keadaannya karena ketika dia jujur maka dianggap nggak rohani. Memang betul, dan kita harus punya iman bahwa kita ini anak raja. Kita ini punya Tuhan, kita ini pemenang, bahkan orang-orang yang lebih dari pemenang. Kita ini punya Tuhan yang hebat luar biasa. Kita harus punya iman itu. Tapi penyakit Bapak Ibu Saudara nggak akan hilang hanya karena Bapak Ibu Saudara mengabaikan dan berkata aku baik-baik saja. Ketika Bapak Ibu ke dokter, boleh next? Bapak Ibu mesti jujur, betul? Ketika Bapak Ibu sakit, meriang gitu ya, demam, sakit tenggorokan, flu dan lain sebagainya, Bapak Ibu datang ketemu dokter. Kemudian dokter nanya, Anda sakit kepalanya? Sakit sih, tapi nggak apa-apa dok, saya luar biasa. Kan nggak gitu. Ketika dokter coba cek tenggorokan, waduh parah banget. Anda pasti sakit tenggorokannya. Enggak dok, saya nggak sakit. Saya baik-baik aja. Kemudian dokter coba cek, pegang dahi Bapak Ibu. Waduh demam tinggi. Bapak Ibu demam? Enggak, cuma anget-anget biasa kok dok. Saya hebat, saya luar biasa. Kan enggak gitu. Kita mesti jujur sehingga dokter itu bisa meresponi dengan tepat.
kondisi kita, sehingga dia bisa memberi resep, memberi solusi yang tepat sesuai dengan kondisi kita. Hari-hari ini kita melihat ada begitu banyak orang di sekitar kita yang sedang mengalami tantangan yang berat, Bapak Ibu. Beban hidup yang berat, tekanan hidup yang begitu berat karena keadaan yang terjadi. Oleh sebab itu saya beri judul pada sore hari ini, It's okay to be not okay. Kalau keadaan Bapak Ibu sedang mengalami beban yang berat, sedang mengalami tekanan hidup yang berat, it's okay, nggak masalah Bapak Ibu. Nanti kita akan belajar. Dan saya percaya bukan kebetulan kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang sedang berada di titik tersebut. Atas tuntunan Tuhan, Bapak Ibu Saudara bisa hadir atau bisa menyaksikan secara online, karena ini direkam, untuk mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Mungkin ada yang sedang mengalami tekanan yang begitu berat dalam hal pekerjaan. Karena hari-hari ini banyak sekali orang kehilangan pekerjaan. Kemarin saya ketemu teman saya, punya toko bakery di Cilacap. Dia katakan, beberapa waktu kemarin saya butuh 2 pekerja, butuh 2 karyawan buat jaga toko. Saya pasang iklan di Instagram. Tahu yang daftar berapa? 300 orang dalam waktu 2 hari. Padahal saya cuma butuh 2. Begitu banyak orang kehilangan pekerjaan. Mungkin ada yang sedang mengalami tekanan yang begitu berat dalam hal bisnis. Penjualan drop, omset turun drastis, bahkan terpaksa harus tutup. Mungkin ada yang sedang mengalami tekanan yang begitu berat dalam hal keuangan. Nggak ada penghasilan, atau penghasilan nggak dibayar penuh, gaji nggak dibayar penuh. Banyak yang mengalami hal demikian. Ada juga yang sedang mengalami tekanan yang begitu berat dalam hal sakit penyakit, yang sudah bertahun-tahun nggak kunjung sembuh, nggak kunjung pergi. Ada yang mungkin sedang mengalami tekanan yang begitu berat dalam hal relationship, pernikahan. Aduh, rasanya berat untuk terus dipertahankan. Rasanya berat untuk terus bertahan. Dan lain sebagainya. Saya ingin sampaikan bahwa saudara mengalami itu nggak sendirian. Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus Kristus, yang hari ini kita agungkan, tinggikan namanya, yang kita sembah, yang kepadanya bertekuk lutut segala yang bernafas, yang kepadanya adalah nama di atas segala nama, juga pernah mengalami hal demikian. Kita baca dulu di dalam Markus 14 ayat 34. Saya undang kita semua buka Alkitab untuk kita baca di dalam Markus 14:34. Saya akan bacakan untuk kita semua. Tapi Bapak Ibu perhatikan, perkataan ini diungkapkan oleh seseorang yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Di dalam keberadaannya sebagai manusia, dia juga pernah mengalami hal yang begitu berat. Sampai dia katakan di dalam Markus pasal 14 ayat 34, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Ini kisah pasti kita sudah tahu. Ketika Tuhan Yesus berada di Taman Getsemani, dia berdoa. Selesai berdoa, dia datang kepada 3 muridnya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dia katakan, hatiku sangat sedih, seperti ingin mati rasanya. Di sini Tuhan Yesus sedang menunjukkan bahwa keadaannya sedang nggak baik-baik saja, sedang not okay. Di dalam keberadaannya dia sebagai manusia 100%, dia sedang not okay. Pernah mengalami hal demikian Bapak Ibu? Saking beratnya tekanan hidup ini sampai terlintas di pikiran kita, aduh, udah nggak kuat, rasanya pengen nyerah. Beberapa waktu yang lalu, sebelum pandemi, kita sering sharing di Komsel, bahas sesuatu, dan saya tanya, pernah nggak ada kepikiran untuk mati, untuk bunuh diri? Ternyata hampir semua, kalau nggak salah malah semua anggota Komsel mengatakan pernah. Akhirnya kita sharing satu persatu. Kondisi tertentu membuat kita punya pikiran pengen mati, pengen bunuh diri. Saking beratnya tekanan hidup, aduh, rasanya udah gak kuat nih ngejalanin hidup kalau kayak gini terus. Mending mati aja.
saking beratnya tekanan yang dialami Tuhan Yesus sampai dia katakan rasanya seperti ingin mati. Mungkin saat ini keadaan Bapak Ibu Saudara mirip dengan keadaan Tuhan Yesus. Sedang not okay. Kesehatan sedang not okay. Keuangan mungkin sedang not okay. Pernikahan atau relationship yang Bapak Ibu punya sedang not okay. Atau bahkan hubungan dengan Tuhan hari-hari ini sedang not okay. Masalahnya kita hidup di budaya yang mengatakan bahwa not okay is not okay. Ketika kita lemah, ketika kita ada dalam masalah, itu sepertinya seolah-olah hal yang buruk. Sehingga membuat kita susah untuk jujur terhadap keberadaan kita, bahkan di hadapan Tuhan. Padahal Tuhan Yesus sendiri mengatakan hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Pertanyaannya adalah kenapa Tuhan Yesus yang adalah Raja di atas segala raja, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat harus ngomong begini. Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Yang pertama, Tuhan Yesus ingin mengajarkan bahwa it's okay to be not okay. Gak masalah untuk keadaan Bapak Ibu Saudara gak baik-baik saja. Itu adalah hal yang wajar. Itu adalah hal yang manusiawi. Takut, stres, tertekan, itu adalah hal yang manusiawi. Tuhan gak menghakimi saudara karena saudara datang kepada Tuhan karena keadaan saudara not okay. Justru Tuhan menyediakan kelegaan. Kalau stres dipendem, maka Bapak Ibu yang terjadi apa? Makin stres. Kalau stres bukan diungkapkan tetapi dipendem, Bapak Ibu makin stres. Jadi kita mesti jujur kepada Tuhan, bukan kepada media sosial. Ya. Karena seringkali nggak hanya anak muda, tetapi ini juga mulai saya lihat ada orang-orang yang sudah berumur, kalau ada masalah mengungkapkan di media sosial supaya semua orang tahu gitu ya, supaya semua orang perhatian gitu. Kita mesti jujur kepada Tuhan, jujur kepada inner circle atau lingkaran yang Bapak Ibu punya. Mungkin ada pembimbing rohani, mungkin ada teman rohani yang bisa care sama Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita menerima kelegaan, kita datang kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa marilah datang kepadaku, hai kamu yang letih lesu berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. It's okay to be not okay. Bukan sesuatu yang tabu. Justru Tuhan mau kita datang kepada Tuhan. Dan pada saat kita datang kepada Tuhan, bukan penghakiman yang Dia berikan, tetapi kasih dan kelegaan. Yang kedua, Tuhan Yesus ingin mengajarkan kenapa Dia harus ngomong begini. Tuhan Yesus ingin mengajarkan bahwa Dia pernah mengalaminya. Ibrani 4 ayat 14 dan 15. Ibrani pasal 4 ayat 14 dan 15. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Tuhan kita, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai. Jadi Tuhan Yesus pernah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu sedang ada dalam kondisi tertekan, Tuhan Yesus pun pernah merasakannya. Dia bukan Tuhan yang duduk di surga melihat kita, menonton kita mengalami tekanan hidup yang berat. Dia Tuhan yang juga pernah merasakannya. Dia tahu apa rasanya tertekan. Dia tahu apa rasanya dikhianati. Dia tahu apa rasanya sendirian. Dan gak hanya itu, tapi Tuhan Yesus juga sanggup memberi kekuatan kepada kita untuk melewatinya. Amin. Jadi kenapa Yesus mengatakan semuanya itu? Supaya pada saat kita sedang mengalami semuanya itu, kita bisa berkata seperti ini Bapak Ibu.
Aku sanggup menanggung segala perkara. Bukan karena aku kuat, bukan karena aku hebat. Tapi karena aku di dalam Yesus. Dan karena Yesus yang pernah mengalami itu semua dan pernah berhasil melewatinya, Dia yang menang, sekarang ada di dalam aku. Apabila hari ini Bapak Ibu sedang lelah, tertekan, stres, it's okay. Saya tidak menghakimi Bapak Ibu Saudara dan menantang Bapak Ibu Saudara untuk punya iman. Bapak Ibu pasti kuat, pasti bisa. No. Dan saya percaya Tuhan juga nggak menghakimi Bapak Ibu Saudara. It's okay. Tuhan Yesus pun pernah mengalaminya. Tapi Tuhan Yesus nggak cuma ngalamin. Dia berhasil melewati dan dia memberikan solusi. Bagaimana dia melewatinya? Solusi di saat kita berada dalam kondisi yang not okay. Yang pertama, kita kembali ke Markus pasal 14 tadi. Markus pasal 14 ayat selanjutnya, ayat yang ke-35. Situ dikatakan, ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa. Semua katakan berdoa. Supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Jadi hal pertama yang dilakukan Tuhan Yesus ketika dia tertekan, dia nggak kemana-mana, dia merebahkan diri, dia berdoa. Jadi hal pertama yang dilakukan Tuhan Yesus adalah berdoa. Siapakah kita sehingga kita berusaha dengan kemampuan kita? Tuhan Yesus aja berdoa. Masa kita nggak berdoa? I'm not okay, but I can pray. Keadaanku memang nggak baik-baik saja, tapi aku masih bisa berdoa. Amsal 18 ayat 10 mengatakan, nama Tuhan adalah menara yang kuat. The name of God is strong tower. Kesanalah orang benar berlari dan dia menjadi selamat. Kemana Bapak Ibu berlari ketika keadaan nggak baik-baik saja? Ada orang-orang yang berlari ke alkohol, ada yang mencari hiburan, ada yang berlari ke pornografi, seks, ada yang berlari ke makanan. Banyak saya jumpai teman-teman cewek-cewek gitu ya, kalau stres pengennya makan yang enak-enak. Tapi firman Tuhan katakan nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesana kita berlari. Karena ini adalah tempat perlindungan. Jadi yang Tuhan Yesus lakukan ketika mengalami tekanan, Tuhan Yesus berdoa. Dan itu hal pertama yang dilakukan Tuhan Yesus. Pertanyaan selanjutnya adalah doa yang seperti apa? Yang powerful. Harus ada 3 unsur di dalam doa kita. Next. Boleh next lagi? Harus ada 3 unsur. Yang pertama adalah adanya pengenalan yang benar. Kita tahu kepada siapa kita berdoa. Kita tahu kepada siapa kita menyembah. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita tahu, kita kenal siapa yang kita sembah. Penyembah-penyembah yang benar tahu, kenal siapa yang mereka sembah. Kita menyembah Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang sanggup melakukan hal-hal yang mustahil menjadi mungkin. Kita punya Bapa yang baik. Kita mesti punya pengenalan yang benar terhadap siapa kita berdoa. Yang kedua, jujur, nggak basa-basi. Saya tekankan di sini, nggak basa-basi. Seringkali kita datang kepada Tuhan, kita nggak jujur. Kita hanya basa-basi, berusaha memuji, berusaha mengagungkan, tapi kita nggak mengungkapkan apa yang ada di dalam isi hati kita. Ungkapkan apa yang kita rasakan dan kita inginkan. Pada saat kita lelah, katakan, Tuhan, aku lelah. Tuhan, aku capek. Tuhan, aku bingung, aku harus gimana lagi. Tuhan, berat banget rasanya, Tuhan. Daud, pemazmur yang luar biasa, yang dari tulisan-tulisannya kita nyanyikan lagu-lagu sampai saat ini. Dia punya karakter yang jujur ketika dia datang kepada Tuhan. Kita lihat beberapa contohnya di dalam Mazmur. Mazmur pasal yang keempat. Doa pada malam hari.
Saya bacakan ayat yang kedua. Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan, perhatikan, dia sedang mengalami kesesakan. Dia datang kepada Tuhan. Tuhan, aku sesak Tuhan. Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kita tahu ayat ini, kita tahu kata-kata ini karena Tuhan Yesus mengatakan hal tersebut. Tapi Daud hidup jauh sebelum Tuhan Yesus dilahirkan. Dia tahu ketika dia datang kepada Tuhan, ketika dia sesak, maka dia mendapatkan kelegaan. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Aku butuh Engkau Tuhan, kasihanilah aku Tuhan. Di pasal yang kelima, doa pada pagi hari, di ayat yang kedua, Daud berkata, berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku minta tolong. Daud minta tolong. Tuhan, aku gak sanggup, aku minta tolong Tuhan. Padahal kita tahu Daud orang yang luar biasa. Dia punya dalam peperangan dia punya strategi perang yang luar biasa sehingga hampir selalu dia menang. Tapi ketika terjepit, ketika tertekan, dia datang kepada Tuhan, dia berdoa, Tuhan, aku butuh pertolongan-Mu. Di pasal yang ke-6, doa dalam pergumulan, sudah jelas Daud sedang bergumul. Dia katakan di ayat yang kedua, ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana. Tuhan, aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar, dan jiwaku pun sangat terkejut. Tuhan, aku merana, aku gak kuat Tuhan, tolong Tuhan. Dan Tuhan Yesus berdoa dengan jujur. Kita tahu kisah selanjutnya, dia katakan, seandainya bisa biarlah cawan ini lalu. Aku takut, aku gak kuat, aku tertekan, aku gelisah. Jadi ada pengenalan yang benar, ada kejujuran, dan yang ketiga yang juga sangat penting menurut saya adalah berserah. Kita buka di dalam Matius 26 ayat 42. Matius pasal 26 ayat yang ke-42. Ini adalah kisah selanjutnya. Cuma tadi kita baca di Markus, sekarang kita baca di Matius. Firman Tuhan berkata demikian. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Ini Tuhan Yesus. Katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Sama-sama katakan, jadilah kehendak-Mu. Jadi sama seperti Tuhan Yesus berkata, Bapa, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Di akhir doa kita mesti berserah. Berserah itu nggak gampang Bapak Ibu. Karena berserah itu artinya kita mesti meletakkan seluruh perlengkapan perang kita. Kalau Bapak Ibu nonton film gitu ya, ketika musuh berhadapan, dua pihak yang berseberangan berhadapan, dan salah satu udah terjepit, pasti dikatakan, letakkan senjatamu gitu kan. Itu benar-benar harus diletakkan, semua yang dia punya harus diletakkan, itu berserah. Seringkali kita datang kepada Tuhan, kita ngomong kita berserah, tapi kita berusaha terus membawa senjata kita. Kita berusaha terus melakukan dengan pemikiran-pemikiran yang kita bisa. Jadi yang pertama, solusi di saat kita berada dalam kondisi not okay adalah yang pertama berdoa. Yang kedua, kita baca dalam Yohanes 19 ayat yang ke-30. Yohanes pasal 19 ayat yang ke-30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. It is done, it's finished. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Jadi solusi yang kedua adalah tidak menyerah sampai akhir. Coba bayangkan pada saat Tuhan Yesus mengalami tekanan yang begitu berat. Kemudian dia katakan, udahlah aku gak sanggup, aku nyerah sampai di sini. Aku gak jadi lanjut.
Apa yang terjadi Bapak Ibu? Kita nggak akan berkumpul pada saat sore hari ini. Karena nggak ada keselamatan. Kita semua binasa, udah pasti. Tapi puji Tuhan, kita punya Tuhan yang selalu menyelesaikan apa yang Dia lakukannya sampai tuntas, sampai finish, sampai akhir. Nah, untuk bisa terus bertahan bukanlah hal yang gampang. Apalagi pada saat keadaan not oke, untuk bisa terus bertahan itu bukan hal yang gampang. Butuh kekuatan, butuh ketangguhan, juga butuh kesabaran. Untuk bisa terus bertahan di dalam pernikahan yang secara mata kelihatannya sudah nggak mungkin dipertahankan, itu nggak gampang. Untuk bisa terus bertahan di dalam pekerjaan yang seolah-olah begitu berat, itu nggak gampang. Bahkan untuk bertahan di dalam gereja, untuk bertahan di dalam Tuhan, di saat kondisi menekan, itu pun gak gampang. Oleh sebab itu saya ingin mengapresiasi yang sebesar-besarnya, setinggi-tingginya buat Bapak, Ibu, Saudara yang sampai saat ini terus bertahan di dalam Tuhan. Terus bertahan di dalam gereja ini. Dan terlebih lagi buat teman-teman yang terlibat di dalam pelayanan. Walaupun mungkin keadaannya melelahkan, capek. Kadang terus terang Bapak Ibu, apalagi ditambah online seperti ini gitu ya. Kadang ada hal-hal yang lain yang harus dilakukan, tambahan gitu ya. Selain latihan musik, hari Minggu 2 kali, masih online, komsel dan lain sebagainya. Kadang capek, kadang lelah, tapi kita harus bertahan. Dan saya berikan apresiasi yang luar biasa buat teman-teman, saudara-saudaraku yang terus bertahan di dalam pelayanan. Mungkin hari ini Bapak Ibu Saudara ingin menyerah. Sakit penyakit yang Bapak Ibu alamin. Di dalam keuangan, di dalam pernikahan, di dalam pelayanan dan lain sebagainya. Nah, di bagian terakhir saya ingin Bapak Ibu memilih. Nah, ini ada 2 mobil Bapak Ibu. Sama-sama rodanya 4, sama-sama warna putih. Jumlah pintunya sama, ada kacanya, ada spionnya. Kira-kira kalau Bapak Ibu dikasih kesempatan gitu ya untuk memilih, ini free gitu ya, termasuk Bapak Ibu pakai free, plus sopir deh, plus bensin nggak perlu bayar pajak, free. Bapak Ibu pilih yang kiri apa yang kanan? Yang kiri adalah sebagai manusia kita cenderung memilih yang kanan gitu ya. Karena yang kiri itu Toyota, Bapak Ibu biasa lihat sehari-hari dimanapun. Yang kanan adalah Rolls Royce ya, ada yang tahu. Ini adalah simbol, nggak hanya simbol orang kaya, tetapi juga simbol orang yang terhormat, orang yang berkuasa, simbol kemewahan dan lain sebagainya. Kenapa? Karena secara harga berbeda. Kalau Toyota mungkin harganya rata-rata 200 juta. Sedangkan Rolls Royce, nah berapa itu? Ini saya ambil rata-rata aja. Ada yang di bawah sedikit, ada yang banyak di atas ini. Satu mobil Rolls Royce bisa membeli 100 mobil Toyota. Karena harganya 20 miliar. Kok bisa mahal banget gitu ya pertanyaannya. Dulu saya lihat juga, kok bisa sama-sama mobil roda 4, sama-sama masih pakai bensin, kok bisa mahal sekali? Ternyata ini Bapak Ibu. Dibutuhkan waktu 6 bulan untuk membuat satu buah mobil Rolls Royce yang bisa Bapak Ibu pakai selama 100 tahun. Tapi hanya dibutuhkan waktu 13 jam. Artinya satu hari bisa bikin 2 mobil Toyota yang Bapak Ibu hanya bisa pakai 10-15 tahun. Kita diciptakan bukan untuk 70-80 tahun mati dan udah selesai. Kita didesain untuk ada di dalam kekekalan. Bukan hanya 100 tahun, bukan hanya 1000 tahun, bukan hanya 1 juta tahun, tapi kita akan masuk di kehidupan yang gak ada waktu di situ. Artinya selama-lamanya. Oleh sebab itu,
Di dalam waktu yang singkat ini kita sedang dibentuk, kita sedang didesain oleh Tuhan supaya kita layak masuk ke dalam kekekalan tersebut. Nah, namanya dibentuk itu nggak enak. Mungkin harus ditempa, dilurusin, dihalusin, diamplas, dibor, dipotong. Itu yang sedang kita alami, Bapak Ibu. Sehingga kita semakin indah. Sehingga pada saatnya nanti finish, kita layak untuk masuk ke dalam kekekalan, langit baru dan bumi baru. Amin. Saya akan akhiri firman Tuhan dengan satu kesaksian dari seorang musisi, seorang worshipers yang sangat terkenal, yaitu Sidney Mohede. Bapak Ibu bisa cek ini di YouTube. Tapi singkat cerita, saya undang pemain musik, boleh naik terlebih dahulu. Boleh siap-siap. Dia menulis satu lagu, dan lagu ini menurut saya cukup unik. Karena dia beri judul Jujur. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang pernah dengar. Jadi kisah di balik lagu ini adalah suatu hari pada hari Minggu gitu ya. Selesai kebaktian, dia nonton sama kedua anaknya, dia nonton bioskop. Kemudian setelah selesai dia nonton, dia ngerasa ada yang sakit di bagian tenggorokan. Dia diberi talenta Tuhan untuk bernyanyi. Ternyata ketika dia pegang ada benjolan. Oke, dia langsung cek ke dokter, karena itu hari Minggu. Dia harus cek besoknya ke dokter spesialis. Dan betul ketika dicek, dikatakan bahwa bisa jadi itu tumor atau bahkan kanker yang ganas. Dia langsung terbang ke luar negeri untuk melakukan operasi, untuk diambil. Dan dokter mengatakan tunggu beberapa hari, kita akan cek apakah ini ganas atau enggak. Dan di saat penantian itulah dia menulis satu lagu ini. Liriknya pun cukup seperti judulnya, yaitu jujur gitu ya. Dikatakan, jujur kadang aku nggak sanggup, kadang aku tak sanggup menghadapi semua bebanku. Jujur kadang aku lalai untuk bersandar pada kekuatan-Mu Tuhan. Dia katakan, jujur dia nggak sanggup menghadapi hal-hal yang begitu berat di dalam kehidupan ini. Mungkin Bapak Ibu yang mendengarkan firman Tuhan ini, Bapak Ibu besok akan lupa atau minggu depan akan lupa. Tapi saya merasa saya diingatkan Tuhan bahwa ada mungkin di antara kita yang hari-hari ini sudah mulai jauh daripada Tuhan. Bahkan tekanan yang berat itu membuat kita semakin jauh daripada Tuhan. Dan hari ini mari kita ambil keputusan untuk kembali. Mari kita jadikan ini turning point, titik balik kita untuk kita kembali dekat sama Tuhan, untuk kita kembali intim sama Tuhan, untuk kita bahkan punya waktu-waktu yang spesial sama Tuhan. Tutup Alkitab Bapak Ibu, mari kita akan belajar naikkan pujian ini, karena saya sangat diberkati dengan pujian ini. Mari kita naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Kita mau jujur sama Tuhan, dan kita mau berserah, sebab Dia yang sanggup memulihkan keadaan kita. Jujur kadang kuasa menghadapi semua beban, menantikan jawaban.
Aku pengharapan. Kami mau berserah, bukan berserah. Tahu aku tak sendiri. Ku yakin Kau mengasihi. Bahkan di dalam apiku, bukan jujur kadang aku lalai bersandar pada dalam kelemahanku, sempurnalah kuasa-Mu. Aku memberkati, tahu Kau selalu bersama dalam setiap perkaraku. Kaulah damai tenangku, bukan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Tahu Kau sanggup, aku tak pernah sendiri. Lalu baik Kau di hidupku, bahkan di dalam apiku. Bukan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Oh, Kau sanggup, tahu Kau sanggup, dan aku tak pernah sendiri. Lalu baik Kau di hidupku, bahkan di dalam apiku. Bukan menyembah-Mu, bahkan di dalam apiku. Bukan menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau Tuhan yang sanggup. Nama-Mu Tuhan adalah menara yang kuat. Kepadamu lah kami berlari dan kami menjadi selamat. Kau kubu pertahanan kami, Kau benteng keselamatan kami Tuhan. Ajar kami berserah hanya kepadamu sehingga kami mendapatkan kelegaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.